Gimana kabarnya anak-anak? Semangat gak? Alhamdulillah, semangat. Wah, kayaknya kurang semangat nih, masih loyo. Habis ngapain sih kemarin? Nah, karena belum semangat, Bapak ada tepuk semangat nih. Yaitu ada 5 tepuk. Coba ya kalian ikuti. Kalau tepuk 1, kalian bilang yes. Kalau tepuk 2, kalian bilang oke. Terus kalau tepuk 3, kalian bilang semangat. Kalau tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Jadi kalau tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, ada berapa kan? Tepuk siap belajar. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, udah pada siap. Jadi karena udah pada siap untuk belajar, sekarang hari apa ya anak? Hari Rabu. Nah, coba yang namanya depannya R siapa di sini? Isi. Rihadatu ya. Bisa Rihadatu pimpin doa. Jadi kita telah memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, karena sudah berdoa, sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu ya dari anak-anak. Rihadatu Aisy, Hadir. Sania Dwi Hadir, Setiani, Pak. Mila Sari, Paradila Puspita, Sabrina Zahrani, Irdi. Oke, hadir semua. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang perubahan lingkungan itu apa, dan pasti kalian juga ada sesuatu yang baru kalian pahami di perubahan lingkungan itu. Jadi di sini Bapak ingin mereview sedikit bahwa perubahan itu merupakan perbedaan atau gangguan dari sisi satu atau semula menjadi setelahnya gitu. Jadi ada perbedaan dari semulanya itu misalkan bersih, kemudian setelahnya itu jadi kotor, ataupun bisa juga sebaliknya. Nah, kemudian sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau kalian mereview lagi apa yang pertemuan sebelumnya telah dijelaskan. Di sini ada beberapa gambar tentang perubahan lingkungan. Ada juga cara-cara solusi yang bakal dihadapi untuk mengatasi perubahan lingkungan. Jadi di sini Bapak akan ngasih masing-masing dari kalian satu gambar ini, dan kemudian kalian akan tempelkan di mading sebelah sana. Jadi di sebelah kanan itu nanti ada solusi yang baik ataupun kondisi yang baik. Kemudian untuk yang sebelah kiri itu keadaan yang kotor ataupun juga suatu hal yang nggak boleh dilakukan. Jadi bahkan yang kanan itu baik, yang kiri itu buruk, gitu ya. Oke. Karena ada 6 orang, Bapak akan membagikan 6 gambarnya. Gambar ini diacak, kalian boleh ngambil secara acak. Dari Irdi dulu. Untuk waktunya boleh dong. Oke, udah pada megang kan? Boleh dilihat dulu secara sekilas. Dan mungkin arah jarak dari untuk keluar bisa dikondisikan karena kita bakal nempel di mading, gitu ya. Jadi ini yang kanan baik ya? yang kanan baik, yang kiri buruk. Ini kanan sini, ini baik, ini buruk. Nah, boleh dari sekarang. Bapak kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke, udah ditempel. Bisa kita lihat di sini bahwa yang tidak baik dulu di sini ada contohnya itu di saluran atau di kali itu banyak sampah. Kemudian ada juga kesemrawutan mobil dan motor di jalan raya ya. Oke, kemudian untuk yang baiknya nih di sini ada reboisasi atau penanaman. Nah, ya ini benar sekali karena kegiatan yang kita akan lakukan akan membuat penghijauan seperti itu. Kemudian ada penggunaan mobil listrik dan juga di sini ada taman yang mana taman ini juga akan menjadikan kota-kota udaranya menjadi asri gitu. Nah, kemudian di sini ada apa nih teman-teman? Nah, di sini itu merupakan gambar sawit. Nah, kenapa ini sawit ini adanya di baik gitu? Coba ada gak yang bisa menjelaskan kenapa sawit ini ada di tempat yang baik ini? Coba Sabrina. Menurut saya kenapa dia masuk ke dalam yang baik karena pemanfaatan kelapa sawit itu baik buat Oke. Nah, karena jawabannya tadi mungkin kita bakal mereview nih atau menggali lebih dalam kenapa sih kelapa sawit itu ada di baik atau malah sebaliknya dia itu ada di kondisi yang buruk gitu. Oke ya. Nah, sebelum itu di sini Bapak mengharapkan bahwa ketika kalian belajar kalian dapat melaksanakan tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu kalau peserta didik dapat menemukan solusi dan juga permasalahan dari akibat perubahan lingkungan seperti itu. Nah, berikut ada pokok pembahasan yang akan dibahas di pelajaran kali ini, yaitu ada definisi dan penyebab perubahan lingkungan, permasalahan lingkungan global dan lokal, kemudian ada solusi konvensional, solusi inovatif teknologi, dan juga solusi pemerintah menegakkan hukum lingkungan. Nah, sebelumnya di sini Bapak ingin mereview kembali dari pelajaran sebelumnya yang dimana telah dijelaskan definisi dari perubahan lingkungan itu apa. Nah, di sini definisinya itu yang perlu digarisbesari adalah gangguan dalam kondisi fisik, kimia, biologi, atau perilaku lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini juga terbagi dari dua, yaitu ada aktivitas manusia dan juga faktor alami. Yang dimana aktivitas manusia ini merupakan campur tangan dari kegiatan manusia. Bisa itu kegiatan sehari-hari, bisa juga kalau misalkan dia itu kerja di salah satu perusahaan swasta yang mengharuskan dia itu kayak harus melakukan peraturan dari perusahaan tersebut gitu, misalkan kayak harus nebang pohon. Nah, itu kan salah satunya kayak merusak lingkungan ya, kecuali kalau misalkan dari perusahaan tersebut itu ada izin yang memadai seperti itu. Kemudian juga kegiatan konsumsi dan aktivitas terhadap ekosistem. Nah, kalau misalkan faktor alaminya itu apa sih? Nah, kalau faktor alaminya itu bisa terbentuk secara alami, bisa juga dari zaman dahulu kala. Misalkan zaman dahulu misalkan kalian sebelum lahir keadaan di kota A itu misalkan asri banget, tapi setelah kalian umur 10 tahun atau 15 tahun dan selebihnya itu keadaan kotanya jadi lama-lama makin buruk gitu, misalkan dalam hal polusi dan juga kemacetan yang makin semrawut seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang bisa menyebutkan nggak contoh dari perubahan lingkungan dari aktivitas manusia? Boleh, Sania. Buang sampah sembarangan. Iya. Kemudian mungkin dari faktor alamiah ada yang bisa memberikan contoh perubahan lingkungan? Boleh. Ini dari bencana ya, bencana alam. Seperti apa itu bencana alamnya? Kayak longsor gitu. Oh iya, bisa. Oke, coba ya kita lihat ya, benar atau enggak. Nah, tadi yang disebutkan oleh Sania itu benar, membuang sampah tidak pada tempatnya itu akan mengakibatkan adanya penumpukan sampah gitu. Nah, di sini ada beberapa macam gambar yang dimana dari akibat perbuatan manusia, contohnya yang ada di atas ini. Nah, itu merupakan pembuangan dari gas karbon.
yang akan mengakibatkan polusi udara gitu. Kemudian ada pembuangan limbah ke air. Nah, selain dari pembuangan ke udara, dia juga bisa ngebuang ke air gitu. Akibatnya apa sih kalau misalkan limbah itu dibuang ke air? Ada yang tahu nggak? Pencemaran air. Benar. Terus akibat pencemaran air gimana tuh? Kehidupan biotanya Rusak yang di air. Iya benar, nanti ikannya pada mati, terumbu karangnya rusak. Kemudian yang tadinya terumbu karangnya itu warnanya cerah tapi nanti jadinya warna hitam gitu ya. Kemudian ada juga tadi yang telah kalian tempel di mading, yaitu ada kemacetan yang akan menyebabkan gas karbon monoksida itu banyak gitu. Kemudian ada juga penebangan hutan liar. Nah tadi Irgi telah menyebutkan juga nih faktor alami dari penyebab kerusakan lingkungan itu apa. Kemudian ada juga nih seperti gempa bumi, kemudian benar tadi nih gempa bumi skala seismograf, kemudian ada letusan gunung berapi gitu. Kemudian ada curah hujan yang tinggi. Nah sebenarnya hujan yang terus menerus itu nggak baik buat kondisi lingkungan gitu, karena kalau misalkan hujannya itu terus menerus dan misalkan dari segi penanganannya itu nggak ada, itu bakal mengakibatkan yang buruk-buruk ke lingkungan tersebut gitu. Jadi kita juga harus mempunyai solusi dari adanya faktor-faktor tersebut. Nah kemudian ada permasalahan lingkungan di global. Nah global itu dalam arti kata dia itu seluruh dunia ya, jadi mencakup seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia aja. Jadi kalau misalkan lingkungan global itu berdampak pada seluruh planet, dan dampaknya itu mempengaruhi semua makhluk hidup dan ekosistem di seluruh dunia. Contohnya seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan perubahan iklim global. Nah, di sini Bapak pengen memberi contoh misalkan adanya penipisan lapisan ozon dan juga pemanasan global. Kan bumi itu dilapisi oleh ozon ya, dan juga ada atmosfer. Nah, kalau misalkan dari atmosfernya itu menipis, itu akan mengakibatkan pemanasan global, yang dimana kita di bumi itu terkena dampaknya seperti itu. Terus dari akibat tipisnya lapisan ozon ini apa sih? Nah itu balik lagi ke tadi ke faktor manusia, yang dimana penggunaan KFC, yaitu kloro, fluoro, dan karbon, dimana gas-gas tersebut bisa berasal dari udara AC, kemudian juga dari gas itu apa, beracun dari motor dan mobil seperti itu. Nah, selain dari permasalahan lingkungan global, ada juga lingkungan lokal, di mana lokasinya ini terjadi di suatu wilayah atau komunitas tertentu seperti kota, desa, dan lingkungan sekitar kita. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya hanya mempengaruhi area terbatas di sekitar lokasi tersebut. Nah, contohnya itu kayak perkawinan, banjir, pencemaran air di sungai lokal, dan kerusakan hutan di wilayah tertentu. Nah, sekarang Bapak mau nanya lagi nih, ada gak sih yang bisa menyebutkan contoh dari permasalahan lingkungan global? Yang global dulu. Ya. Selain dari permasalahan global. Nabut. Bang Oh. sampah. Oke. Kemudian untuk permasalahan lingkungan lokal, ada yang tahu selain dari yang di sini? Yang dampaknya itu masih di sekitar kita gitu. Ya bisa juga. Nah dengan adanya banyaknya kendaraan bermotor, kita sebenarnya bisa mengurangi kapasitas dari penggunaan motor tersebut agar polusi udara di kota kita atau di desa kita itu menjadi lebih bersih gitu. Nah di sini ada contoh nih beberapa permasalahan global dan permasalahan lokal. Nah bisa dilihat di gambar permasalahan global ini tuh ada kebakaran hutan Amazon. Nah kebakaran hutan Amazon ini terjadi di Amerika Serikat, yang tepatnya itu pada bulan Agustus 2019. Nah sebenarnya kan kebakaran ini ada di Amazon doang, di Amerika Serikat doang. Kenapa sih bisa disebut permasalahan global? Nah faktanya adalah hutan Amazon itu merupakan paru-paru dari dunia, merupakan hutan yang terbesar.
Jika mana hutan tersebut akan terbakar, maka asap-asap kebakaran tersebut akan menyebar ke seluruh penjuru dunia gitu. Walaupun misalkan di wilayah negara bagian yang jauh dari Amerika itu nggak terkena, tetapi yang di sekitaran wilayah Amerika itu bakal terkena dampaknya. Maka tadi lagi balik lagi ke pemanasan global, bisa terus juga penipisan lapisan ozon gitu. Nah sebenarnya dari penyebab kebakaran hutan ini apa sih, ada yang bisa tahu gak sih? Kalau menurut kalian dari kebakaran hutan ini penyebabnya apa? Kalian tahu nggak? Oke, Paradila. Nah bisa juga dari panas, yang dimana bisa juga kayak gitu kemarau berkelanjutan, dimana nanti pohon-pohonnya itu bakal kering dan juga nanti bakal terjadinya api di sekitar hutan alam tersebut yang menyebar gitu. Nah selain dari panas bisa juga dari hal penebangan hutan, karena penebangan hutan itu nanti akibatnya juga akan menyebabkan kurangnya wilayah hijau di hutan tersebut. Nah kalau misalkan permasalahan lokal, ini kita baru aja dengar ya kalau misalkan ada banjir di Demak, yang dimana yaitu dari bulan Maret 2024 itu hampir 1 bulan lamanya. Tapi pemerintah sudah hampir bisa menangani hal tersebut dan hampir udah turun banjir tersebut, tapi di akhir-akhir ini dia itu muncul lagi gitu. Nah penyebab dari banjir Demak ini adalah curah hujan yang sangat tinggi pada awal bulan Maret tersebut. Nah kemudian dari curah hujan yang sangat tinggi ditambah lagi penanganan dari curah hujan yang tinggi itu sangat belum memadai gitu. Nah, jadinya tanggul untuk menahan si air itu jebol. Nah otomatis air yang ditampung di tanggul tersebut bakal berlari ke pemukiman warga seperti itu. Nah kemudian di sini ada berbagai macam solusi yang akan dilakukan jika kita mengalami dari perubahan lingkungan. Ini mana sini ada solusi konvensional. Solusi konvensional telah ada dan digunakan secara luas dalam waktu yang relatif lama. Biasanya melibatkan praktik-praktik yang sudah terbukti efektif dan telah diadopsi oleh banyak organisasi dan pemerintah. Contohnya kayak penggunaan pengolahan limbah, konservasi sumber daya alam, dan kebijakan perlindungan lingkungan yang sudah ada. Nah tadi contohnya itu ada nih di Mading sebelah yang baik, yaitu dari reboisasi. Nah reboisasi ini merupakan salah satu solusi konvensional di mana dia itu dilakukan secara praktik ya langsung seperti itu ya. Nah kemudian, benar nih tadi perlindungan hutan dan reboisasi dengan menerapkan prinsip 4R, reduce, reuse, recycle, dan reclaim. Nah reboisasi hutan ini berbagai negara menjadi paru-paru dunia dan rehabilitasi lahan untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Mungkin di sini ada yang pernah gak sih pas SD atau SMP itu ngelakuin rehabilitasi? Pernah gak? Nah itu kalian langsung kayak gini gak sih langsung terjun ke lapangan? Kalau ada timnya ya mungkin ya. Oke. Tapi walaupun kalian udah terjun langsung ke dalam lapangan seperti ini, kalian dengan menyumbangkan pohon atau menyumbangkan tanaman untuk ditanam kembali itu sudah termasuk untuk mendukung perubahan lingkungan menjadi lebih baik seperti itu. Nah selain solusi konvensional ada juga solusi inovatif. Solusi inovatif ini lebih cenderung efisien dan efektif, berbeda dengan pendekatan atau solusi dari konvensional. Nah solusi inovatif ini seringkali melibatkan teknologi yang baru, pendekatan baru dalam pengolahan sumber daya atau strategi yang lebih spesifik. Contohnya solusi inovatif meliputi penggunaan teknologi hijau seperti pemantauan lingkungan, penggunaan nanoteknologi dalam pembersihan polusi, dan penggunaan bioteknologi untuk bioremediasi. Nah umumnya
Solusi inovatif ini merupakan solusi yang menggunakan teknologi. Nah, bisa juga kalau kita sangkutkan dengan biologi itu bisa menggunakan bioteknologi seperti itu. Nah, untuk solusi inovatif ini mungkin di beberapa negara sudah ada yang menjalankannya, tetapi beberapa negara yang lain juga sangat sulit untuk menjalankan solusi inovatif ini karena adanya terhalang oleh teknologi tersebut. Jadi mereka itu lebih cenderung memakai solusi konvensional. Nah, ini merupakan penggunaan teknologi IoT atau Internet of Things. Jadi di mana internet ini akan mengatur atau memantau seluruh kegiatan yang ada di kota tersebut. Nah, digunakan untuk memantau dan mengolah sumber daya secara efisien. Kemudian bisa juga untuk sensor, mengontrol penggunaan air dan listrik di rumah, dan juga mengukur kualitas udara dan tingkat radiasi. Misalkan kalau udaranya ini udah dipantau dia itu sangat kotor, nanti alat tersebut akan memberitahu sinyal, maka dari pemerintah tersebut harus menanggulangi dari bahaya tersebut. Pak, itu kalau BMKG termasuk nggak berarti? Iya, termasuk, tapi kalau BMKG itu dia bisa secara konvensional, bisa juga secara inovatif gitu. Karena dari BMKG sendiri kan juga mereka punya alat khusus ya untuk mendeteksi bencana alam ataupun dari perubahan lingkungan. Kemudian BMKG juga terjun langsung ke lingkungan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kemudian ada solusi pemerintah untuk menegakkan hukum. Nah, selain dari perubahan lingkungan itu terjadi secara aktivitas manusia dan faktor alam, nah pemerintah sebenarnya bisa loh menanggulangi atau memberikan solusi untuk mencegah dari perubahan lingkungan tersebut. Salah satunya dengan membentuk badan penegak hukum lingkungan, kemudian perumusan regulasi dan standar lingkungan yang tegas, pengawasan dan inspeksi rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, peningkatan kesadaran masyarakat, kolaborasi dengan pihak lain, kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Sekarang Bapak ingin nanya kepada kalian, kalau misalkan ada orang yang membakar hutan secara sengaja, itu bakal dihukum nggak sih? Dihukum kan? Nah, itu salah satu contoh dari sanksi yang tegas bagi pelanggar lingkungan. Kemudian ada juga pemerintah membuat undang-undang tentang lingkungan yang dimana di sana itu mengatur gimana cara mengolahnya, gimana juga tadi sanksi-sanksinya gitu, agar masyarakat sendiri ini dapat menjadi sadar gitu, dan juga mungkin agak takut ya dengan adanya peraturan tersebut gitu. Nah, tanpa adanya peraturan tersebut mungkin masyarakat akan semena-mena menggunakan atau mengkonsumsi semua sumber daya yang ada di lingkungan. Maka dari itu nanti akan menyebabkan perubahan lingkungan. Oke, mungkin itu tadi pelajaran dari solusi dan permasalahan lingkungan. Nah, tadi mungkin kalian sudah beberapa ada yang mencatat nih. Bapak lihat walaupun Bapak enggak menyuruh kalian mencatat, tapi kalian secara inisiatif mungkin mencatat ya di dalam handphone ataupun catatan kecil itu Bapak lihat. Nah, selanjutnya di sini Bapak ingin melakukan suatu yang namanya itu model rapat dewan kerja. Nah, rapat dewan kerja itu adalah nanti akan dibagi dua kelompok. Nah, dua kelompok ini nanti bakal posisinya itu berhadapan-hadapan. Jadi nanti bakunya kalian akan pindahkan, misalkan di sini orang satu, orang dua, orang tiga. Kemudian di sini ada lagi orang satu, orang dua, orang tiga. Jadi dia itu secara macam ini berhadapan-hadapan. Nah, caranya itu gimana sih? Jadi tadi kalian telah mendengarkan dan menyimak pelajaran tentang permasalahan solusi perubahan lingkungan. Nanti Bapak yang akan menjadi hakim, sebutannya seperti itu. Jadi Bapak ini akan menjalankan model tersebut.
Misalkan kalian nanti bakal udah dibagi nih, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Terus nanti salah satu orangnya bakal switch. Nah, misalkan yang menang itu kelompok 1 dulu. Nah, kelompok 1 ini misalkan orang yang pertama dia itu boleh menanyakan pertanyaan kepada kelompok yang sebelah. Salah satu orang aja. Gitu ya. Nah, pertanyaannya itu dari materi yang tadi gitu. Nah, orang yang tadi ditunjuk buat menjawab, dia harus menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Nah, kalau misalkan jawaban dari si orang ini itu belum sempurna, dari teman-teman yang kelompok sini itu bisa menambahkan gitu. Nah, udah kelompok yang orang ini udah jawab, yang orang pertama ini bakal duduk. Nah, gantian yang orang ini bakal milih dari salah satu orang yang ada di kelompok 1 gitu. Nggak boleh pilih yang tadi, tapi milih yang lainnya, yang 2 orang yang lain gitu. Nah, itu bakal seperti itu sampai selesai ya. Di sini berarti Bapak ingin membagikan kelompok dulu. Caranya itu dengan menghitung 1 dan 2 secara ya. Boleh dari ini. Oke, untuk yang kelompok 1 bisa di sini, kemudian kelompok 2 di sini. Bangkunya boleh ditarik aja. Udah kebagi menjadi 2 kelompok. Mungkin dari perwakilan kelompok yang ada orang di tengah, para di depannya boleh sulit. Untuk siapa yang bilang? Masal. Ini tas baju. Oh, berarti kelompok 1 menang. Oke, berarti kelompok 1 nanti akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada salah satu orang di kelompok 2. Nanti mereka akan menjawab jawaban pertanyaan dari orang kelompok 1. Mungkin untuk siapa yang jalan duluan boleh didiskusikan siapa dulu yang ingin bertanya dari kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Boleh. Boleh. Sabrina, apakah pemerintah itu punya peran penting dalam memberikan solusi perubahan lingkungan? Jawab. Boleh langsung jawab. Ya, ini menjawab kan? Iya, iya. Apa kan rapat dewan gitu? Jawab sama saya. Pokoknya jangan sampai dimatikan juga. Nah, ya ini saya menjawab. Jadi, apakah pemerintah itu bertanggung jawab untuk memberikan solusi? Itu iya benar, pemerintah mempunyai peran penting untuk memberikan solusi terhadap perubahan lingkungan karena diharapkan masyarakat itu bisa mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat gitu. Jadi bisa kita tuh bisa berkaca dari peraturan-peraturan tersebut. Oke, mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan. Jika tidak, apa kelompok 1 setuju? Oke, setuju. Oke, sekarang gantian ya. Saudari Sabrina boleh bertanya kepada salah satu anggota dari kelompok 1 selain para Dilan. Iya, karena aku mau nanya ke saudari Aisyah. Jadi menurut kamu itu yang lebih urgent itu masalah perubahan lingkungan secara global atau secara lokal? Izin jawab. iya. Izin jawab, menurut aku lebih ke lokal dulu. Jadi lokalnya dibenerin dulu, dirapiin dulu, baru ke tingkat global. Oke, mungkin langsung saja saudari Aisyah, kamu boleh langsung menunjuk salah satu dari mereka. Soalnya deh mau nanya
dari faktor alam itu menurut saya kayak ada dua apa ya? Ada dua apa sih? Pokoknya ada dua upaya. Yang pertama itu kan emang faktor alam itu identik dengan sang pencipta ya. Jadi kita kayak nggak bisa ngotak-ngatik gitu karena kan emang udah Allah yang ngatur. Nah yang kedua ini mungkin karena dari manusia sendiri. Contohnya kan kayak banjir gitu kan. Banjir itu kan kayak dari manusia juga. Cuman kan kalau Allah sudah berkehendak banjir ya udah bakal banjir gitu. Ya seperti itu mungkin jawabannya. Oke, bagus banget ya. Bener tuh ada beberapa faktor karena kita juga nggak bisa mencegah kalau misalkan Tuhan telah berkehendak gitu kan. Oke, selanjutnya Sania boleh. Iya, Mbak, bisa nambahin, Mbak. Boleh? Oh ya, saya bisa nambahkan teman saya. Kalau mungkin dari bencana alam bisa dari segi pencegahan kali ya. Kayak misalnya banjir tuh bisa mungkin sebelum kita tahu nih bakal banjir dan kita kan bisa membuat apa gitu yang bisa mencegah banjir, sama kalau letusan gunung kan dari pemerintah ada BMKG, ada peringatan sebelumnya gitu. Jadi mungkin ada antisipasi sebelum itu terjadi gitu. Pencegahan di awal. Boleh, Sania? Irgi Tinggal Irgi ya? Nah, menurut Irgi tadi kan sudah dijelaskan solusi konvensional. Nah, itu masih relevan nggak sih untuk dilakukan di zaman sekarang gitu? Jawabnya ada siapa? Masih ada beberapa yang masih, misalnya kayak reboisasi, kita perlu melakukan praktik langsung penanaman hutan kembali. Oke, jadi boleh langsung bertanya kepada Sudah dimulai. iya, tinggal Lila. Upaya apa yang yang pernah dilakukan untuk solusi dari konflik upaya Mungkin pernah melakukan reboisasi ya itu upaya pemerintah. Oh iya. Nah itu tadi ya udah teman-teman udah ini kan anak-anak udah pada menjelaskan dan juga udah paham nih, karena pertanyaan yang kalian lontarkan kepada lawan kalian itu benar-benar salah satu materi yang penting gitu di dalam pelajaran ini gitu. Nah mungkin itu tadi adalah solusi dan permasalahan dari perubahan lingkungan. Sekarang Bapak ingin nanya, dari pelajaran ini kalian menurut kalian senang gak sih atau asik gak sih dengan metode kayak gini? Asik ya, karena masing-masing dari kalian bisa melontarkan pertanyaan dan juga jawaban gitu. Enggak hanya beberapa orang aja yang menanyakan dan juga beberapa orang yang menjawab gitu ya. Oke, berarti pelajaran kayak gini asik dan juga pembelajarannya asik. Bapak harap dengan kalian selalu belajar tentang kehidupan dan juga hal-hal yang ada di lingkungan ini itu bakal kalian terapin di hidup kalian masing-masing gitu ya. Seperti yang ada di hadis riwayat Muslim, tolabul ilmi ala faridatul muslimin, yang mana ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah itu kalian harus menerapkan itu dalam diri kalian gitu ya. Mungkin itu dari pelajaran dari Bapak. Di pelajaran selanjutnya mungkin nanti kalian akan mengenal lebih dalam lagi tentang apa aja sih yang harus dilakuin dan penyebab yang lebih spesifik itu apa gitu. Oke ya, mungkin cukup sekian pelajaran dari hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.